Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasawici Sang Pembudidaya Ikan. Konten kali ini saya akan membuat video atau sharing informasi tentang masalah kenapa harga ikan lele itu sangat susah untuk naik, cenderung stabil, bahkan mengalami penurunan. Kita sebagai petani, khususnya petani ikan lele, tentu menginginkan harga produksi kita atau hasil panen kita yang tinggi, teman-teman. Kita petani lele sebagai produsen itu tentu menginginkan agar supaya ada kemajuan, terutama tentang harga yang meningkat. Namun dari sisi konsumen sendiri, khususnya konsumen ikan lele, justru menginginkan harga ikan lele itu stabil atau stagnan, malah cenderung turun. Dari kedua pihak ini, yaitu produsen atau disebut sebagai petani, dan konsumen, khususnya konsumen dari ikan lele, terjadi tarik-menarik harga. Dan itu saya kira masih wajar dan lumrah. Apa sebabnya petani ikan lele itu menginginkan harga yang tinggi? Saya sebagai petani lele menginginkan harga yang tinggi. Ya, walaupun tidak tinggi-tinggi amat, ya minimal harganya wajar dan stabil. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi keinginan para petani lele untuk mendapatkan harga yang baik? Yang pertama tentu masalah kebutuhan. Kebutuhan itu setiap hari semakin banyak. Kebutuhan pokok juga terus mengalami kenaikan. Kedua adalah ongkos produksi. Ongkos produksi meliputi biaya listrik, perawatan air, dan lain-lain juga mengalami kenaikan. Yang ketiga adalah biaya yang paling tinggi dalam budidaya ikan lele adalah biaya pakan. Pakan ikan lele terus mengalami kenaikan harga. Jadi mau nggak mau para petani supaya usahanya bisa berjalan terus menginginkan profit atau keuntungan yang tinggi dengan cara harga ikan lele bisa meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan dan bisa berlanjut dalam usaha budidaya ikan lelenya. Sementara itu dari segi konsumen menginginkan harga ikan lele itu turun atau murah. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah anggaran atau keuangan. Setiap orang itu memiliki anggaran atau keuangan yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah kebutuhan pokok yang terus naik. Akhirnya mereka pikir-pikir dulu untuk membeli ikan lele. Dari kedua alasan ini ada kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai masalah yang sama, yaitu kebutuhan yang semakin mahal, teman-teman. Jadi petani menginginkan harga yang tinggi dan pembeli atau konsumen menginginkan harga yang serendah-rendahnya. Jadi di sini terjadi benturan-benturan kepentingan. Ya, istilahnya seperti itu, teman-teman. Nah, dari pendahuluan yang sudah saya sampaikan di atas, mari kita bahas inti dari konten ini, yaitu alasan harga ikan lele itu sangat susah naik atau stagnan, bahkan cenderung turun. Kalau kita bicara tentang harga, maka kita bicara masalah ekonomi. Jadi di sini saya bukan bicara sebagai pakar ekonomi, namun saya sedikit mengerti tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Oke, kita langsung bahas ke intinya. Sebetulnya harga itu terjadi karena ada titik keseimbangan antara permintaan atau konsumen dan penawaran atau produsen. Apa sih itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah harga yang telah disepakati bersama antara produsen dan konsumen. Contohnya, misalkan seperti ini. Seorang produsen menginginkan harga ikan lele dengan harga 20. Namun dari segi konsumen atau pembeli menginginkan harga 15. Tentu dari kasus ini tidak menemui sebuah titik keseimbangan. Karena yang produsen mintanya 20 dan yang konsumen mintanya 15. Maka terjadilah tawar-menawar. Yang namanya tawar-menawar tentu harga yang tinggi berusaha menurunkan harganya. Dan harga yang terendah berusaha menaikkan harganya sedikit demi sedikit. Jadi misal ketemu di sebuah harga yaitu 18.000. 18 adalah harga kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli itu. Maka 18.000 itu adalah menjadi sebuah harga. Kelihatannya cukup sederhana, bukan? Apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak, teman-teman. Ada banyak faktor yang lain yang mempengaruhi harga tersebut, teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui dua faktor yang mempengaruhi harga, maka ada satu faktor lagi yang mempengaruhi harga ikan lele, yaitu faktor substitusi, teman-teman. Substitusi artinya pengganti. Yang dimaksud pengganti adalah dari segi konsumen. Dia mempunyai produk alternatif lain selain ikan lele. Kita ambil dari contoh tadi, penjual mematok harga dengan 20, sedangkan dari pihak konsumen mempunyai produk alternatif atau produk lainnya seperti ikan laut,
yang bisa menggantikan ikan lele. Karena ikan lele itu sendiri bukan merupakan sebuah barang pokok atau kebutuhan pokok, jadi sangat banyak sekali alternatif lain. Yang pertama adalah ikan laut, yang kedua adalah daging ayam, dan yang ketiga adalah daging sapi dan daging-daging lainnya. Namun untuk daging-dagingan saya kira kurang mempengaruhi harga ikan lele. Yang paling berpengaruh terhadap ikan lele biasanya adalah harga ikan laut. Ikan laut itu kalau sedang musim panen atau musim banyak ikan di laut, harga bisa hancur-hancuran kawan-kawan. Kadang 10.000 udah dapat 1 kilo. Bandingkan dengan ikan lele yang harganya sekarang di pasaran eceran itu 25.000, dengan harga 1 kilo ikan lele bisa mendapatkan 2 kilo ikan laut. Dari contoh tadi yang saya sampaikan di atas, misalkan sudah mempunyai harga kesepakatan di harga 18.000, maka dengan adanya kasus barang substitusi ini, maka 18.000 itu sudah tidak menjadi titik keseimbangan, bahkan bisa turun lagi mungkin di harga 16 atau 15, karena permintaan terhadap ikan lele sudah digantikan dengan ikan laut. Jadi permintaannya pun mengalami penurunan. Jadi singkatnya, yang membuat harga ikan lele susah naik adalah permintaan konsumen dan produk substitusi atau barang pengganti. Jadi mengapa sekarang harga ikan lele itu tidak naik? Mungkin karena permintaannya lemah. Permintaan yang lemah itu bisa dipengaruhi pertama dari daya beli masyarakat yang memang turun, dan yang kedua mungkin masyarakat sudah tidak doyan dengan ikan lele, dan yang ketiga masyarakat mungkin sangat menyukai ikan lele namun tidak mampu membeli dengan harga yang telah ditetapkan. Karena adanya produk lain yang harganya lebih murah, jadi para konsumen memutuskan untuk beralih membeli ikan laut atau ikan lain yang harganya lebih murah. Jadi seperti itu teman-teman, hal-hal apa saja yang menurut saya yang mempengaruhi harga ikan lele itu stagnan, stabil, malah cenderung turun teman-teman. Video ini adalah sekedar garis besar dari alasan mengapa harga ikan lele susah naik. Sebetulnya tidak sesimpel itu teman-teman. Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhinya. Namun untuk video ini saya cukupkan di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan yang jelas jika view-nya banyak akan saya lengkapkan lagi, atau saya sertakan detail-detailnya apa saja yang mempengaruhi harga ikan lele itu susah naik bahkan malah cenderung turun. Jadi sekian dulu videonya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.